Rencana pembakaran kitab akan dilaksanakan pada hari Jumat ketika orang-orang selesai melaksanakan ibadah sholat Jumat. Di saat inilah Imam Al-Ghazali melapor kepada baginda Nabi. Apa kata beliau? Wahai baginda Nabi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya cintai, pada kesempatan ini saya ingin berbagi satu buah kisah hikmah yang menceritakan tentang kehebatan dari buah karya dari Imam Al-Ghazali, yaitu buah karya beliau yang sangat fenomenal, yang sangat terkenal di dunia Islam, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Di dalam kisah ini saya akan bercerita mengenai rencana pembakaran kitab Ihya Ulumuddin yang dilakukan oleh salah seorang pejabat pemerintahan pada masa itu. Di mana kisah ini saya ambil dari buku yang saya pegang, yaitu buku yang berjudul Keajaiban Cinta yang ditulis oleh Al-Ustaz Dr. Lalu Satriawan Kiha bersama Al-Ustaz Dr. Muhammad Tohari Kiha. Teman-teman yang saya cintai, Imam Al-Ghazali merupakan salah seorang tokoh intelektual Islam yang sangat terkenal sepanjang sejarah. Karena beliau ini tidak hanya sekedar pintar, tidak hanya sekedar cerdas, tetapi beliau juga banyak menyibukkan dirinya. Beliau banyak menyibukkan dirinya dengan menulis berbagai jenis kitab. Salah satu kitab beliau yang sangat terkenal adalah kitab Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, teman-teman, banyak terdapat hadis dhaif. Karena di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini ada hadis dhaif, inilah kemudian yang menjadi semacam celah bagi orang-orang yang tidak menyukai Imam Ghazali. Orang-orang yang tidak menyukai Imam Ghazali mempersoalkan kitab Ihya Ulumuddin. Di antaranya karena di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini terdapat hadis-hadis dhaif. Siapa di antara orang yang tidak suka terhadap kitab Ihya Ulumuddin ini? Salah satunya yaitu seorang pejabat pemerintahan pada masa itu, yaitu Qadhi Iyad, yang merupakan salah seorang pejabat pemerintahan di negeri Maroko. Ya, kisah ini terjadi di negeri Maroko pada masa itu. Qadhi Iyad sebagai seorang pejabat pemerintah yang tidak senang dengan kitab Ihya Ulumuddin ini, beliau entah bagaimana caranya sehingga berhasil mengajak masyarakat untuk mengumpulkan kitab Ihya Ulumuddin ini, dikumpulkan jadi satu tempat untuk dibakar. Alasannya karena kitab Ihya Ulumuddin ini adalah kitab yang tidak baik karena
mengandung hadis-hadis dhaif. Rencana pembakaran sudah positif. Pengumpulan kitab Ihya Ulumuddin pun dilakukan. Tepatnya pada hari Kamis, kitab Ihya Ulumuddin dikumpulkan. Di mana ada kitab Ihya karangan Imam Ghazali ini dikumpulkan oleh Qadiyat selaku pejabat pemerintah dengan bantuan masyarakat. Jadi kitab Ihya Ulumuddin ini dikumpulkan menjadi di satu tempat sehingga jumlah kitab yang terkumpul pada saat itu sangat banyak. Pada hari Kamis kitab sudah terkumpul. Rencana pembakaran kitab akan dilaksanakan pada hari Jumat ketika orang-orang selesai melaksanakan ibadah sholat Jumat. Pada malam harinya Qadiyat bermimpi. Qadiyat selaku pejabat pemerintah yang memperkarsai pembakaran kitab ini, beliau bermimpi. Apa mimpi beliau, teman-teman? Beliau bermimpi melihat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditemani oleh dua sahabat beliau, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di dalam mimpinya itu, Qadiyat menghampiri baginda Nabi bersama dengan Imam Ghazali. Di saat inilah Imam Al-Ghazali melapor kepada baginda Nabi. Apa kata beliau? Wahai baginda Nabi, ini adalah kitab yang saya tulis. Apabila di dalam kitab ini terdapat kesalahan, mohonkanlah saya ampunan kepada Allah. Tetapi apabila kitab ini adalah kitab yang baik, maka berikanlah sanksi atau hukuman kepada orang ini. Kata beliau sambil menunjuk kepada Qadiyat yang berencana besok akan membakar kitab Ihya Ulumuddin. Lalu kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali diambil oleh Rasulullah karena diserahkan oleh Imam Al-Ghazali. Baginda Nabi pun memeriksa kitab Ihya dan ternyata beliau tersenyum. Setelah itu kitab Ihya diserahkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pun memeriksa, melihat isi kandungan dari kitab Ihya. Sayyidina Abu Bakar pun tersenyum karena melihat isi kandungan dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Setelah itu apa yang terjadi? Baginda Nabi memerintahkan Sayyidina Umar untuk memberikan sanksi kepada Qadiyat. Sanksi yang diberikan adalah Sayyidina Umar disuruh memukul Qadiyat. Karena ini adalah perintah baginda Nabi, maka Sayyidina Umar pun menjalankan perintah. Beliau langsung memukul Qadiyat. Sementara Qadiyat tidak bisa berbuat apa-apa selain menahan rasa sakit akibat pukulan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai beliau terbangun, Qadiyat terbangun dari mimpinya. Ternyata teman-teman, rasa sakit yang dirasakan oleh Qadiyat di dalam mimpinya itu masih beliau bawa sampai beliau terjaga, sampai beliau bangun. Masih beliau rasakan sakit akibat pukulan dari Sayyidina Umar. Keesokan harinya, pada saat orang-orang sudah berkumpul di tengah alun-alun kota yang ingin menyaksikan acara pembakaran kitab Ihya,
di sanalah Qadiyat mengumumkan bahwa pembakaran kitab Ihya dibatalkan. Tidak sekedar mengumumkan pembatalan pembakaran kitab, tetapi Qadiyat juga menceritakan kepada orang-orang yang hadir pada saat itu apa yang beliau mimpikan pada malam hari, yaitu bagaimana kitab Ihya diperiksa oleh baginda Nabi, oleh Sidina Abu Bakar, sampai beliau dipukul oleh Sidina Umar. Qadiyat pun bertaubat. Kitab Ihya Ulumuddin tidak jadi dibakar. Jadi demikian teman-teman, kisah yang menceritakan tentang kehebatan kitab Ihya Ulumuddin karena langsung diperiksa oleh baginda Nabi. Lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan hadis-hadis dhaif yang ada di dalam kitab Ihya? Para ulama menjawab ini bahwa hadis-hadis dhaif yang ada di dalam kitab Ihya tidak dipersoalkan, tidak apa-apa. Kenapa? Karena hadis-hadis dhaif yang ada di dalam kitab ini lebih kepada fadailul a'mal, semacam hadis-hadis yang bisa membangkitkan gairah orang-orang beriman untuk melaksanakan amal kebajikan. Jadi ulama menjawab tidak apa-apa hadis-hadis dhaif di dalam kitab Ihya karena sifatnya lebih kepada fadailul a'mal, supaya orang-orang menjadi semangat untuk melakukan amal-amal kebajikan. Mengenai keistimewaan kitab Ihya cukup menjadi bukti bagaimana Imam An-Nawawi berkomentar terhadap kitab Ihya Ulumuddin. Apa kata Imam An-Nawawi? Beliau berkata, kadal ihya'u ayyakuna Qur'an. Hampir saja kitab Ihya karangan Imam Ghazali ini seperti Al-Quran dari sisi kandungannya. Luar biasa sanjungan Imam An-Nawawi terhadap kitab Ihya yang ditulis Imam Al-Ghazali. Beliau melihat dari sisi kandungannya yang sangat luar biasa, sampai-sampai beliau mengatakan kadal ihya'u ayyakuna Qur'an. Hampir saja kitab Ihya ini seperti Al-Quran. Masya Allah, sekelas Imam An-Nawawi pun sangat mengagumi kitab Ihya. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa kitab Ihya Ulumuddin ini merupakan kitab yang sangat luar biasa, sangat tinggi. Teman-teman yang saya cintai, dari kisah ini mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran bahwa di dalam hidup ini kita tidak diperkenankan untuk membenci sesuatu yang baik, apalagi kita akan membenci seorang ulama, termasuk membenci karya-karya tulis beliau. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.